Haleluya, puji Tuhan saudara. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan renungan kepada saudara dari Kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari awal manusia sudah mempunyai benih kesetiaan di dalam diri manusia tersebut. Itu karena memiliki ada anugerah yang besar dalam manusia tersebut. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa berlaku setia. Namun di dalam hari-hari ini manusia kebanyakan tidak setia lagi. Bukan hanya tidak setia kepada Tuhan, tetapi tidak setia kepada pasangannya, baik juga tidak setia kepada keluarganya, baik tidak setia juga dalam beribadah, baik juga tidak setia dalam doa, baca firman Tuhan, ataupun membangun manusia roh mereka, ataupun saya sebutkan adalah mereka selalu tidak setia untuk memperkatakan kebenaran demi kebenaran dari mulut mereka. Saya berkata pagi hari ini kepada kita semua, ayo berlakulah setia karena Tuhan telah setia kepada kita dan Tuhan telah mengajarkan dari Ratapan 3 ayat 22 ini. Dia mengajarkan kita tetap setia. Kita contoh teladannya. Kita contoh bahwa Alkitab katakan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah habis-habis rahmatnya, karunia, kasihnya yang dia berikan kepada kita, anugerahnya selalu baru tiap pagi. Hari ini baru, besok baru, dan terus baru. Dan saya katakan, Allah kita, Allah yang besar setianya. Saya ingin memberikan kepada saudara satu pertanyaan, bagaimana supaya kita memperoleh kesetiaan. Tetapi hari ini saya mengajak kepada saudara untuk mari kita mempelajari di kitab Ulangan 7 ayat 1 sampai 11. Di dalam waktu nanti saudara sendiri di rumah, saudara bisa membaca Ulangan 7 ayat 1 sampai 11. Kalau saudara memperhatikan, yang pertama, ada dua hal yang mengajarkan tentang kita untuk harus setia kepada Tuhan. Dari Ulangan 7 ayat 1 11, ada dua hal mengapa kita harus setia kepada Tuhan. Ada dua pengajaran yang hari ini saya memberikan kepada saudara. Yang pertama, karena sifat manusia itu gampang condong hatinya dengan godaan dunia. Apalagi godaan-godaan yang bertubi-tubi. Kalau saudara membaca Ulangan 7 ayat 4, Alkitab katakan, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Nah, Alkitab katakan ketika kita memiliki kecondongan hati, kita harus tetap mengetahui lewat kecondongan hati dengan godaan-godaan dunia akan memposisikan hidup kita menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Saya ingin memberitahu kepada saudara, jangan miliki kecondongan hati yang kita terus pupuk. Jaga hatimu dengan segala godaan apapun, baik godaan posisi, jabatan, uang, pergaulan. Jangan semua membuat hatimu berfokus kepada duniawi. Yang kedua, kita mempelajari dari Ulangan 7 ayat 1 sampai 11 ini, mengapa kita harus setia kepada Tuhan. Yang kedua, dari Ulangan 7 ayat 9, Alkitab katakan seperti ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Karena Allah setia, jika Allah setia, semestinya kita harus setia juga. Itu kunci utama mengikuti Tuhan. Tuhan mengasihi mereka yang setia, Alkitab katakan. Namun Tuhan kita yang setia kepada kita bukan karena kesetiaan kita. Karena memang karakter Tuhan Allah kita adalah karakter yang setia. Coba perhatikan Ulangan 7 ayat 1 sampai 5 yang kita baca hari ini,
konteksnya ini membicarakan tentang orang Israel yang pada waktu itu masih berada di tanah Mesir. Di sana mereka diperbudak, diperlakukan dengan tidak baik dan penuh dengan berbagai tekanan. Mungkin karena sudah berjalan cukup lama, kondisi ini menjadi kebiasaan. Mereka seakan-akan merasa sudah enak dan menikmati keadaan ini. Padahal semenjak Abraham pertama kali dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, tujuannya adalah agar dia pergi ke tempat yang dijanjikan, yakni tanah perjanjian. Oleh karena itu, dari awal Tuhan sudah memberikan peringatan kepada umat Israel. Jika kita mempelajari firman Tuhan, banyak sekali hal-hal tentang kesetiaan. Pagi ini saya memberikan ada beberapa poin sebagai perenungan kita untuk Tuhan selalu mengajar kita supaya kita tetap setia. Ajaran Tuhan tentang kesetiaan itu yang saudara bisa melihat di Mazmur 33 ayatnya keempat. Mazmur 33 ayat 4. Saya akan baca untuk saudara. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Ketika kita percaya dan menyembah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu setia, artinya kesetiaannya menyelesaikan semuanya tuntas. Pastikan selesaikan tugas-tugas kita dengan tuntas. Jika saat ini tugasmu ada di dalam stay home untuk membersihkan seluruh hatimu, membersihkan sifat dasar keyakinanmu, selama ini kadang-kala mungkin engkau tidak setia dalam membaca Alkitab, dalam berdoa, dalam beribadah, dalam hal apapun, dalam kesetiaan, dalam kebenaran. Sekarang pastikan setelah kembalinya situasi, dipulihkan keadaan bangsa Indonesia dan kota-kotamu berjalan secara kondusif, saya mengajak, semakin setialah engkau mengikut Tuhan, semakin setialah engkau beribadah, semakin setialah engkau berdoa, semakin setialah engkau baca firman Tuhan, semakin setialah engkau berbuat baik, dan semakin setialah engkau hidup dalam keseimbangan roh, jiwa, tubuh. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Jaga keseimbangan rohmu. Buat rohmu tetap berkobar-kobar. Buat jiwamu memiliki tetap tenang. Buat tubuhmu agar selalu segar, sehat. Jaga kebersihan. Ingat, buat dinamika rohmu bekerja terus. Pekerjaan Roh Kudus aktif di dalam rohmu. Jaga jiwamu. Di dalam jiwa ada perasaan, ada kehendak, ada emosi. Buat tenang. Taruh firman Tuhan terus di dalam dirimu, supaya ketika pun engkau mulai bergejolak di dalam jiwamu, engkau tetap di dalam kebenaran. Engkau tidak memiliki kepahitan, engkau tidak memiliki jiwa yang mengalami kerusakan karena dosa-dosa, sifat-sifat yang jelek. Tubuhmu juga jaga sehingga sehat, kebersihanmu. Perhatikan kesehatanmu itu. Perhatikan kebersihanmu itu. Jangan karena sudah agak mulai kondusif, malah hidupmu tidak bisa dikontrol lagi. Ingat, pastikan dalam hari-hari ini, kehidupanmu tetap terkontrol oleh pekerjaan Roh Kudus. Sekalipun nanti berikutnya, atau bulan ini, atau bulan depan, atau bulan sekali lagi, dalam kondusif apapun keadaannya, tetap engkau harus minta Roh Kudus harus mencengkram hidupmu sehingga engkau tetap terarah. Itu yang pertama yang kita harus pelajari, bahwa saudara bisa melihat tentang ajaran Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan setia. Ingat, Tuhan kita mengerjakan segala sesuatu dengan setia. Kerjakan tugas-tugasmu, kerjakan tanggung jawabmu, lakukan dengan setia. Yang kedua, kita mempelajari juga Tuhan dekat dengan orang yang setia. Amin. Kalau Tuhan saudara lihat di Mazmur, Tuhan itu dekat dengan orang yang setia. Pastikan hari-hari ini kesetiaan kita
bukan karena semakin kita beribadah kepada Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Tapi pastikan semakin kita beribadah, semakin hati kita dekat kepada Tuhan, pribadi kita dekat dengan Tuhan, karena kedekatan kita akan membuat jiwa kita juga tenang. Dalam kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ingat sekali lagi, yang kedua perenungan ini, Tuhan dekat dengan orang yang setia. Haleluya. Yang ketiga perenungan saya ingin memberikan, yaitu ketiga, Tuhan akan membalas kesetiaan setiap orang. Kalau saudara melihat nanti 1 Samuel 26 ayat 23, dikatakan Tuhan selalu membalas kesetiaan. Dia mulai akan membalas setiap tangan-tangan yang setia. Dia akan menjamah dan mengurapi orang-orang yang setia. Pastikan hari ini kesetiaanmu itu tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kau lakukan, baik engkau berbuat baik, baik engkau memberi, baik engkau beribadah, baik engkau berdoa, baik engkau baca Alkitab, baik engkau melakukan mengurus rumah tanggamu, bertanggung jawab, apapun yang kau lakukan, Tuhan akan membalas kesetiaan setiap orang. Dan selanjutnya, Tuhan menuntut kita mencintai kesetiaan. Dan selanjutnya perenungan hari ini yang saya memberikan kepada saudara adalah di dalam Mika 6 ayat 8. Dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini ada beberapa ajaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tetap berlaku setia. Di dalam 12 menit dalam perenungan yang saya berikan kepada saudara pada pagi hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan akan mengalir dalam dirimu dan pekerjaan Roh Kudus menjamah hidupmu. Aku berdoa buat semua yang mendengar, Tuhan yang mendengar di dalam perenungan pagi hari ini, jamah hati kami, jamah hidup kami, biar kecondongan hati kami hanya kepada Kristus, hanya kepada Tuhan. Biar kami berlaku setia, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus aku memberkati mereka. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas di dalam kasih Kristus. Haleluya.